Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup audit manajemen. Ruang lingkup audit manajemen bisa berbentuk seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut, atau dapat juga berbentuk sebagian kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Apa saja sih yang termasuk dalam ruang lingkup audit manajemen ini? Yang pertama adalah ketepatan atau kecocokan. Dapat disebut juga kepraktisan atau kebutuhan di masa kini atau disesuaikan dengan tujuan perusahaan ya. Yang kedua yaitu reputasi yang kini dimiliki oleh perusahaan terhadap publik maupun instansi atau industri yang berhubungan. Yang ketiga yaitu level pengembalian modal investor dari level buruk, cukup, hingga baik. Yang keempat yaitu relasi antara bisnis dengan pemegang saham maupun investor publik yang secara umum. Yang kelima yaitu relasi antara manajemen dengan staf yang ada dalam bisnis. Yang keenam yaitu efektivitas serta tujuan manajemen dari berbagai level, mulai dari top level management, middle level management, hingga tingkat operasional. Dan yang terakhir yaitu kebijakan keuangan serta pengawasan terhadap distribusi, produksi, penjualan, serta bagian fungsional lainnya di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai audit operasional. Audit operasional terbagi menjadi 3, yaitu waktu, keahlian, dan biaya. Waktu sendiri di mana sebagai pemeriksa harus sesegera mungkin melaporkan hasil auditnya kepada manajemen agar masalah-masalah yang timbul segera teratasi. Selanjutnya yaitu keahlian di mana kurangnya pengetahuan dan penguasaan disiplin ilmu dan bisnis merupakan salah satu keterbatasan. Yang terakhir yaitu biaya, di mana sebagai pemeriksa seharusnya dapat bisa memprioritaskan tugas pelaksanaannya sehingga keterbatasan ini dapat diatasi. Audit operasional dikenal sebagai audit yang berkonsentrasi pada efektivitas dan efisiensi organisasi. Efektivitas mengukur seberapa berhasil suatu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Sedangkan efisiensi mengukur seberapa baik suatu entitas menggunakan sumber dayanya dalam mencapai tujuannya. Sebagai contoh, seorang auditor dapat memeriksa badan federal untuk menentukan apakah badan tersebut telah mencapai tujuannya seperti yang ditetapkan oleh Kongres atau efektivitas, dan menggunakan sumber daya keuangan secara benar atau efisiensi. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasinya, sehingga dicapai optimalisasi pengguna sumber daya yang dimiliki. Efisiensi berhubungan dengan metode kerja operasi dalam hubungannya dengan konsep input, proses, output. Efisiensi adalah rasio antara output dan input. Saya akan membahas tentang efektivitas. Efektivitas dibandingkan dengan efisiensi yang ditentukan oleh hubungan antara input dan output. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan dengan tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Efektivitas cenderung ditanyakan dengan istilah-istilah yang subjektif dan nonalitis. Seperti kinerja kampus A adalah yang terbaik, tapi kampus B telah agak menurun dalam tahun-tahun terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang Anthony 2005. Suatu pusat tanggung jawab yang menjalankan tugasnya dengan konsumsi terendah atas sumber daya yang mungkin akan efisien, tetapi jika output yang dihasilkan gagal dalam memberikan kontribusi yang memadai dalam pencapaian cita-cita organisasi, maka pusat tanggung jawab tersebut tidaklah efisien. Kapan audit manajemen itu dibutuhkan oleh suatu organisasi? Audit manajemen dibutuhkan oleh suatu organisasi yaitu pada saat yang pertama penurunan laba perusahaan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu prestasi performa perusahaan di bawah standar. Yang ketiga yaitu adanya kebutuhan penghematan biaya atau efisien untuk hasil lebih baik. Yang keempat yaitu tuntutan perbaikan dalam kegiatan operasional perusahaan. Kemudian laporan operasional tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu prospek ke depan untuk akuisisi pembelian perusahaan lain.